am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. Salam saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Semoga saudara masih tetap semangat ya saudara ya. Seperti lagu pujian ini mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan kita. Artinya apa saudara? Tuhan memulihkan keadaan kita. Seperti tema firman Tuhan pada hari ini. The God of Restoration. Yaitu Allah yang memulihkan saudara ya. Kita bisa melihat saudara, seperti sambungan khotbah saya minggu lalu dikatakan bahwa setelah pandemi ini terjadi kehancuran di mana-mana, PHK di mana-mana, kehancuran bisnis di mana-mana saudara. Ya, tidak mudah untuk membangkitkan lagi bisnis yang sudah hancur, tidak mudah untuk membangkitkan lagi bisnis yang sudah jatuh saudara. Seperti membangun kembali sebuah bangunan di atas puing-puing saudara. Tidak mudah. Tapi puji Tuhan, fase pemulihan ekonomi sudah dimulai di negeri kita. Di mana pada tanggal 1 Juni industri dan jasa boleh dibuka kembali. Tanggal 8 Juni toko, pasar dan mal udah boleh dibuka kembali saudara. Fase ketiga, salon, spa, sekolah sudah bisa dibuka dan sebagainya ya saudara ya. Nah, apa arti kata daripada restorasi atau restoration itu saudara? Menilik pada kamus yang saya baca dalam King James Version, dikatakan bahwa restoration is the act of replacing in a former one. Artinya apa? Sebuah langkah untuk mereplace atau menggantikan seperti yang dulu kala. Jadi dibangun kembali seperti yang dulu kala ya. Renewal, diperbarui, revival, dibangkitkan atau dibangun. Re-establishment artinya apa? Didirikan kembali. Itulah arti kata yang saya lihat dari kamus King James Version. Dan kemudian recovery from a lapse. Jadi sebuah recovery, sebuah kebangkitan kembali dari sebuah kejatuhan. Dan kemudian saya melihat lagi secara teologi bahwa restorasi atau restoration itu adalah final recovery of all men from sin and alienation. Jadi arti yang lebih luas adalah bahwa pemulihan itu adalah merestorasi, mengembalikan kembali orang-orang yang sudah tersesat. Secara umum, restorasi berarti to return a person, specific things. Ya, jadi yang orang yang sudah terhilang kembali kepada Tuhan. Juga mengganti, to replace, to return. Kemudian recover, to heal, menyembuhkan. To cure, itu menyembuhkan. Jadi itu pemulihan saudara ya. To repair, to rebuild, to revive, to return. Jadi intinya adalah yang tadinya hancur, yang tadinya rusak diperbaiki menjadi utuh kembali. Atau diperbaiki menjadi baik kembali. Itu namanya restoration. Banyak sekali artinya. Tapi saya melihat perikop firman Tuhan pada hari ini kita bisa lihat di dalam kitab Yeremia 33 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan buat saudara. Yaitu janji pemulihan. Yeremia 33 ayat yang ke-1 mengatakan, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan. Artinya pada saat itu Yeremia sedang ditawan ya. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang telah dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara tadi menyimak firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 1 sampai ke 9, di situ dikatakan bahwa Allah begitu murka. Ayat 1 sampai 5 ya dikatakan ya, sampai banyak bangkai-bangkai manusia berserakan karena amarahku. Tuhan marah sekali karena bangsa Israel berkhianat kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala dan dewa-dewa orang Kanaan, saudara. Oleh sebab itu Tuhan sangat murka dan Tuhan mendatangkan bencana atas mereka, sehingga banyak sekali orang Israel yang mati dalam peperangan. Tetapi dimulai di ayat yang ke-6, Allah mengatakan bahwa Allah akan memulihkan bangsa Israel. Terdapat satu ayat istimewa, yaitu Yeremia 33 ayat 3, yang orang mengatakan ini adalah ayat telepon Tuhan ya. Berserulah maka aku akan menjawabmu ya. Ayat yang sangat populer. Mulai ayat 6 sampai ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan akan merestorasi, Tuhan akan memulihkan segala kehancuran yang terjadi terhadap bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Sehingga disitulah nama Tuhan dapat ditinggikan, dapat ternama, dapat dimuliakan di antara segala bangsa, saudara. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara ya, ada beberapa poin yang saya melihat. Yang pertama, bahwa pemulihan terhadap Yehuda dan Israel itu adalah inisiatif dari Tuhan. Ya, bukan dari siapa-siapa, tetapi Tuhan sendiri yang melakukan inisiatif terhadap pemulihan tersebut. Pertama, yang dipulihkan apa? Tuhan menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh Yehuda dan Israel. Yang kedua, baru Tuhan akan memulihkan apa yang pernah mereka miliki dan akan dikembalikan seperti semula. Bahkan di dalam kamus restorasi dikatakan bahwa restorasi itu ada mengembalikan yang semula menjadi yang lebih baik. Bukan yang sama, saudara, menjadi yang lebih baik. To be a better one. Itu namanya restoration ya, saudara ya. Kita melihat bahwa pemulihan itu diwujudkan oleh Allah tepat pada waktunya kalau kita baca di ayat 4 dan ayat 5. Janji pemulihan bukan semata-mata terletak pada respon Allah dan jeritan minta tolong umat Allah. Jadi semua itu dikarenakan rencana Allah, bukan rencana siapa-siapa. Allah yang berkuasa. Yang ketiga, memang nggak terpahami. Namun kekuasaan dan kesetiaan Allah menjamin bahwa Ia menggenapi semua janji-janji Tuhan. Pernah saya katakan ya, bahwa Allah bukan manusia sehingga Ia berdusta. Allah tidak pernah berdusta, saudara. Jadi Allah mengatakan, aku akan memulihkan engkau. Kenapa? Dia setia dengan janji-janjinya, bukan seperti manusia, saudara. Ya, betapapun jahatnya orang Israel ya, mengkhianati Allah dengan menyembah berhala, tetapi Allah tetap menunggu, sabar menunggu kapan bangsa Israel ini bertobat ya, saudara ya, dan kapan Allah bisa memulihkannya dia dan mengampuninya. Begitu hebat Allah kita. Nah, kemudian dikatakan juga kepada Yeremia, firman itu datang untuk kedua kalinya. Kenapa sampai dikatakan di ayat pertama itu bahwa firman Tuhan itu datang untuk yang kedua kalinya? Nah, kita mesti melihat kenapa. Pada waktu itu, saudara, ya, umat Israel itu agak bebal. Ngomong sekali, lupa. Pada waktu itu budayanya seperti itu.
Jadi firman Tuhan datang kepada Yeremia 2 kali. Ya, bukan 1 kali. Yang kedua, kita melihat perikop ini ada hal juga yang istimewa. Dikatakan bahwa firman Tuhan ini datang kepada Yeremia ketika ia terkurung. Artinya Yeremia lagi ditawan, di penjara mungkin. Tetapi tidak ada penjara yang bisa menahan. Tidak ada kurungan yang bisa menahan, yang bisa merampas hadirat Allah dari kita. Allah berkuasa untuk melakukan apapun. Yang ketiga, bagaimana penghiburan itu diperoleh dengan doa. Di ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Menjawab artinya apa? Menjawab doa saudara dan saya. Aku akan memberitahukan kepada kamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Jadi, mujizat Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu, berkat Tuhan itu, kadang-kadang tidak kita pahami. Di dalam Alkitab, janji pemulihan dari Tuhan selalu berakhir dengan apa? Dengan lebih baik daripada yang dimiliki awalnya. Jadi, restorasi memungkinkan kita menerima yang lebih baik daripada awalnya. Janji kelimpahan dari Tuhan kepada kita itu ditemukan hampir di seluruh bagian dari Alkitab. Oleh sebab itu saudara sebagai umat Tuhan tidak perlu takut. Karena hampir seluruh bagian dari Alkitab yang kita baca itu penuh dengan janji-janji Tuhan. Zakaria 9 ayat 12 mengatakan, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari itu juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Saudara mengalami kehancuran dalam diri saudara saat ini. Saudara mengalami PHK. Tuhan akan memberi ganti kepada kita 2 kali lipat. Double portion. Jadi saudara tidak perlu takut. Setia kepada janji-janji Tuhan. Amin. Pemulihan Tuhan atas Israel juga kita jumpai dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 24 sampai ke 26. Dikatakan seperti ini. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ini juga sebuah bencana sebelumnya. Ya, di mana sawah dan ladang itu diserang oleh belalang pelahap, saudara. Habis sawah-sawah orang-orang Israel. Sehingga mereka hampir kelaparan. Dan kemudian tanah-tanah menjadi kering. Karena sekian tahun tidak turun hujan. Ini karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memulihkan berkat-berkat orang Israel, saudara. Bahkan di ayat 26 dikatakan, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Jangan takut, saudara. Apa yang saudara hadapi sekarang ini, karena Tuhan akan memberikan 2 kali lipat lebih baik. Asal saudara setia, bertobat kalau ada kesalahan. Kemudian ketika belalang memakan tanaman, saudara, bukan cuma tanaman yang dimakan, sampai ke biji-bijinya, benih-benihnya dimakan semua. Begitulah jahatnya. Apabila kita melakukan dosa di hadapan Tuhan dan tidak bertobat, maka Tuhan akan menghabiskan, mengirim belalang dan menghabiskan segala berkat kita. Makanya kita harus setia, saudara, ya. Dan kemudian janji Tuhan kepada kita adalah bahwa Dia tidak hanya mengembalikan tanaman kita, tetapi sampai ke benih-benihnya Tuhan akan menyediakannya buat kita. Amin. Haleluya. Kita melihat lagi sekarang umat Allah yang telah mengalami kehancuran total, direstorasi, diperbaharui, diberikan berkat lagi, dikembalikan berkatnya yang melimpah. Yoel 2 ayat 19 mengatakan, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Jadi Tuhan tidak mengizinkan orang Israel, umat Tuhan saat ini juga dihina oleh bangsa-bangsa lain, oleh umat-umat lain. Ya, umat Tuhan adalah umat yang diberkati, saudara. Nah, seperti apa tahun-tahun yang hilang itu? Seperti apa, saudara? Tahun yang hilang adalah tahun tanpa hasil. Saudara bekerja keras selama ini bertahun-tahun, tiba-tiba hasilnya dimakan belalang. Artinya apa? Tiba-tiba ada lockdown, PSBB. Kemudian uang yang saudara simpan semua habis. Dimakan buat biaya hidup. Usaha gagal, investasi yang buruk, kebijakan yang salah arah. Upaya yang kita lakukan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun hanya menghasilkan sebuah kekecewaan. Kenapa? Karena kita mengandalkan diri sendiri, saudara. Yeremia 17 mengatakan apa?
mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri, saudara. Kemudian mungkin saudara berpikir, apa yang terjadi hari-hari ini ya? Apa upaya saya ya hari-hari ini? Kenapa saya kok jadi menderita? Kenapa semua berkat saya hilang? Tahun yang hilang adalah tahun yang sangat menyakitkan. Yang kedua, tahun yang hilang adalah tahun keretakan dan kehancuran hubungan keluarga. Mungkin karena ada masalah ini, masalah itu, masalah ekonomi, masalah keuangan, sehingga hubungan keluarga menjadi retak. Tetapi, ya, kadang-kadang saya mensyukuri saudara, dengan adanya PSBB ini, maka bapak-bapak jadi senang tinggal di rumah, saudara. Jadi lebih dekat sama anak, dengan istri. Dulu mungkin pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam, nggak ketemu anaknya, saudara ya. Sekarang saya kadang-kadang bersyukur juga, mungkin pandemi ini akan membuat bapak-bapak ya berbalik kepada anaknya, ya kan, saudara ya. Nah, yang ketiga, ya, tahun yang hilang adalah tahun tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan. Selama ini enak sekali. Kita minggu ini ke gereja A, minggu depan ke gereja B, minggu depannya lagi ke gereja C. Kemana aja muter-muter, saudara. Nah, tapi yang dilihat hanya gerejanya, bukan hubungan pribadi antara dia dengan Tuhan. Ya, disinilah saudara, saya mau membahas mengenai ini. Pemulihan hubungan dengan keluarga, saudara ya. Pentingnya hubungan dengan keluarga itu. Di dalam tema seluruh perjanjian baru dikatakan peran ilahi keluarga dalam rencana keselamatan Allah. Kemudian dikatakan juga semua tulisan dalam Alkitab dimulai dari konteks keluarga. Contoh, keluarga Adam dan Hawa, keluarga Nuh, keluarga Abraham, keluarga Sarah, keluarga Ishak, keluarga Yakub. Ya, itu dimulai dengan keluarga, seluruh konteks perjanjian lama. Dalam perjanjian baru juga dimulai dengan cara yang sama, saudara. Apabila saudara membaca Matius pasal 1 ayat 1, di situ yang dilihat ayat itu mengenai apa? Silsilah. Silsilah Yesus Kristus. Itu kan keluarga, hubungan darah. Benar gak, saudara? Jadi, keluarga itu sangat penting. Ya, dalam seluruh kita baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, konteks keluarga itu nomor 1, keluarga yang ilahi. Bahkan di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 6 dikatakan bahwa pelayanan masa depan dari nabi-nabi akan datang dilukiskan sebagai membereskan hubungan keluarga dengan Allah. Jadi dia hubungan dengan keluarga dan hubungan keluarga dengan Allah. Tidak ada berkat dari Allah atau hidup berlimpah dalam roh jika umat Allah tidak menjadikan kasih, kesetiaan keluarga prioritas mutlak dalam rumah tangga. Kemurnian dan kebenaran rumah tangga harus dipertahankan. Jadi keluarga ini penting. Iblis tahu, oleh karena itu banyak keluarga-keluarga yang dihancurkan oleh iblis. Nah, yang kedua, yaitu pemulihan hubungan dengan Tuhan. Amos 9 ayat 11 mengatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Ya. Pondok Daud dalam ayat ini berbicara mengenai doa, pujian, penyembahan yang sudah mulai luntur dalam kehidupan pribadi umat Tuhan. Apalagi sekarang, saudara, biasanya kalau kita ke gereja masih ada worships. Ya, sekarang di rumah, apakah saudara masih memuji Tuhan atau enggak? Dan ingat, saudara, Amos 9 ayat 11 ini secara spesifik mengatakan Tuhan akan mendirikan pondok Daud yang telah roboh. Ya, doa, pujian, penyembahan itulah yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jangan berpaling dari itu. Yang ketiga, kita melihat pelajaran dari kisah Ayub. Ada 5 hal yang kita lihat pemulihan mengenai Ayub ini. Ya, yang pertama, Alkitab memberitahu kita untuk bersyukur kepada Allah. Jadi Ayub meskipun dalam keadaan menderita, dia terus bersyukur. Setelah kita lepas dari PSBB, lockdown, seperti Nabi Nuh keluar dari kapal, yang pertama dilakukan oleh Nabi Nuh apa? Mempersembahkan korban buat Tuhan. Mengucap syukur. Setelah Ezra dan kawan-kawan kembali dari Babilonia, apa yang pertama dilakukan? Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ucapan syukur. Begitu juga setelah kita lepas daripada lockdown atau PSBB ini, kita mau mulai kembali usaha kita adakan persembahan syukur kepada Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, saudara. Seperti Nuh dan Ezra. Ayub juga, meskipun dia sejak dia menderita, dia mengucap syukur. Tidak pernah dia menghujat. Yang kedua, Ayub tidak menuduh Tuhan melakukan kesalahan. Apakah Tuhan salah, saya orang saleh, kenapa saya dihukum seperti ini? Tidak. Ayub tidak pernah komplain, tidak pernah protes kepada Tuhan. Yang ketiga, Ayub mempertahankan imannya. Meskipun ketiga sahabatnya membujuk dia, bahkan isinya mengatakan,
Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tapi Ayub tidak goyah, saudara, imannya. Yang keempat, Ayub tidak pernah menghujat Tuhan. Yang kelima, Ayub menyerahkan diri pada kebijakan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Karena dia tahu tubuh jiwa rohnya adalah milik Tuhan, bukan milik dia sendiri. Tuhan adalah Tuhan pemulihan dan belas kasihan. Datanglah saudara kepadanya hari ini. Dengan tangan terbuka, dia lakukan untuk tidak hanya memulihkan, tetapi untuk menjadi lebih baik dari yang pernah Anda miliki sebelumnya. Seperti Ayub. Dan Tuhan berjanji tidak hanya untuk mengembalikan apa yang hilang, tetapi untuk mengembalikannya dengan berlimpah-limpah. Seperti Ayub. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Allah meskipun kita nggak minta, tapi dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan kita doakan. Ayat terakhir, ya semoga ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara sekalian menghadapi new normal ini, to restart all over again. Ya, itu kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin, saudara. Ya, berani hadapi tantangan ini, ya, karena kita yang lahir dari Allah telah mengalahkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.